بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya malam ini pakai bahasa Arab. Apakah boleh? Enggak boleh. Ya. InsyaAllah pakai bahasa Indonesia insyaAllah, walaupun belum sempurna tapi berusaha insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Wallahu taala a'lam, Ramadan tahun ini akan beda. Kita sekarang sudah lagi di ujung dunia. Dan Al-Faqir, kalau ada yang pernah nonton, biasanya saya suka bahas tentang akhir zaman. Karena ini ilmu yang sudah ditinggalkan. Makin kita dekat dengan hari kiamat, makin umat Islam lalai, mabuk dunia, mabuk sosial media. Dari tanda-tanda yang terjadi di dunia sekarang, saya bisa bilang sudah sangat dekat. Kapan? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi dari hadis-hadis sahih, kalau ada yang pernah belajar tentang ilmu fiqh tahawulat atau akhir zaman, bisa terasa kalau kita sudah di akhir zaman dan kita tunggu hal besar seperti tanda kiamat besar, seperti ayat kabut. Semua negara-negara di bumi ini pasti bermasalah. Banyak fitnah-fitnah, banyak bencana alam, banyak pembunuhan. Apalagi yang terjadi di Gaza sekarang. Gaza sekarang yang tidak tahu ya, masih lanjut perangnya, belum selesai. Lebih dari 70.000 korban jiwa atau mati syahid. Maka insyaAllah Al-Faqir mengajak diri sendiri dan semuanya yang berada di masjid untuk muhasabah diri sendiri, untuk kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu kalau di Indonesia ceramah yang banyak suka yaitu ceramah sambil bercanda, yang lucu. Tapi ada waktu kita harus takut. Kenapa harus takut, Syekh? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwif." Allah kalau kasih tanda atau kalau kirim tanda, ada bencana alam, ada musibah, Allah Subhanahu wa taala mau buat kita takut. Takhwif itu takut. Kalau kita melihat musibah-musibah yang terjadi di dunia sekarang tapi belum takut, itu musibah besar. Itu tanda hati kita atau kalbu kita sudah wafat. Ya. Di akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih tahu kita banyak fitnah-fitnah, tapi ciri-cirinya beda dengan fitnah-fitnah yang di zaman awal ya. Fitnah akhir zaman sangat gelap. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih tahu kita lebih gelap daripada malam, utungan dari malam. Qala sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail. Berbanyak amal sebelum datang fitnah-fitnah seperti putungan dari malam. Yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafiran. Orangnya bangun dalam keadaan beriman, baru salat subuh berjamaah, salat duha, wa yumsi kafiran, sorenya atau malamnya jadi kafir. Karena fitnah-fitnah sangat seram. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Malam dia beriman, dia salat tahajud, qiyamul lail, dia baca zikir, baca salawat. Tidur bangun jadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik.
yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, sampai menjual agamanya dengan harta dunia. Dan ini selalu terjadi sekarang. Saya kasih tahu satu cerita aja yang buktikan kalau memang betul hadis ini sudah terjadi 100%. Di negara Arab, wabil khusus di Mesir, ada beberapa contoh. Ada satu akhwat yang pakai cadar, yang buka akun TikTok, niatnya mau berdakwah lillahi ta'ala, mau buat video-video dakwah, mau mengajarkan Al-Quran. Dia pakai cadar, pelan-pelan diajak main live streaming, masuk sama seorang laki-laki. Dan di TikTok, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pasti faham saya, ada yang namanya main challenge. Masuk live berdua. Kalau ada yang rugi harus dapat hukuman dan harus ikut. Apa saja hukumannya harus ikut. Walaupun tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu akan menghina diri, tapi karena dia cari harta dunia. Ternyata yang kalah itu akhwat yang mau berdakwah. Disuruh apa? Disuruh sama laki-laki itu, anak syaitan itu, dia harus buka cadar. Hukumannya buka cadar. Itu lengkah-lengkah syaitan yang sangat licik. Dia awalnya mau tolak, tapi harus bagaimana ya? Dia dari awal memang sudah terima. Dia buka cadar. Hari selanjutnya lanjut main lagi. Ternyata serulah. Disuruh buka hijab. Akhirnya dia sekarang wanita yang terkenal joget-joget terus di TikTok. Rajin. Sudah menjual agamanya. Awalnya dia berniat mau berdakwah. Maka fitnah-fitnah di akhir zaman itu sangat gelap. Sangat seram. Bagaimana caranya Syekh biar kita selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman? Yang pertama, berbanyak amal salih sesuai hadis yang tadi saya sebutkan. Berbanyak amal salih, jangan sampai lalai. Jangan sampai kita dari bangun sampai tidur hanya saja kita scroll seperti orang gila yang tidak ada kegiatan kecuali scroll. Minimal kita setiap hari buang 5 jam hanya saja main HP. Betul gak? Itu betul. Ada yang sampai 15 jam. Ada yang nggak bisa tinggalkan HP. Sampai masuk kamar mandi bawa HP. Di mana saja bawa HP. Sudah mabuk dunia, sudah gila. Kalau ditanya bagaimana tentang ibadahnya, tentang zikirnya, tentang membaca Al-Quran, belajar Al-Fatihah. Bisa jadi ada di antara kita yang umurnya sudah 60-70 tahun tapi nggak bisa baca Al-Fatihah yang benar. Dan dia tidak tahu kalau salatnya tidak sah. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti yang pertama biar kita selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman, berbanyak amal salih. Kenapa berbanyak amal salih? Dan harus amal salih itu seperti apa, Syekh? Berbanyak amal salih karena amal-amal salih akan menjadi cahaya untuk kita di zaman yang banyak fitnah-fitnah gelap. Kalau pakai mata kita itu gak bisa melihat fitnah-fitnah. Kita butuh mata batin atau mata basirah. Kalau gak punya amal salih, selalu lalai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mata kita ini tajam, gak bisa selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Apalagi fitnah Dajjal. Banyak di antara kita yang sudah belajar tentang ciri-ciri akhir zaman. Bagaimana Dajjal, tulisannya kafir. Tapi ini tidak cukup untuk kita selamat. Yang buat kita selamat itu bagaimana hidup kita sekarang. Kita buang waktu yang paling banyak apakah? Kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Atau kita selalu lalai. Kalau selalu lalai, walaupun sudah tahu siapa itu Dajjal, kalau sudah muncul Dajjal pasti akan ikut. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti di kubur, orangnya mikir, saya sudah hafal man rabbuk, man madinuk, man nabiyyuk. Ya betul, kita sudah hafal semuanya dari kecil diajarkan. Tapi kalau hidup kita selalu lalai, di kubur gak bisa bilang apa-apa, gak bisa jawab. La a'lam, saya tidak tahu. Kenapa? Karena hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang pertama berbanyak amal salih. Terserah Rasulullah SAW tidak sebutkan satu amalan. Kalau mau qiyamul lail, kalau mau banyak khalwah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir, apalagi kalau mau sedekah, amal yang paling mulia. Buktinya apa kalau sedekah itu amalan yang paling mulia? Ketika kita wafat, sudah meninggal, banyak orang naudzubillah yang tidak punya apa-apa. Dia minta kembali lagi ke dunia. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Dia tidak mau kembali lagi untuk salat atau untuk puasa atau untuk umrah atau haji, tapi dia mau kembali lagi, mau bersedekah. Kenapa? Karena ternyata pahalanya dari sedekah atau keutamaannya dari sedekah luar biasa.
Yang kedua, setelah berbanyak amal salih, kita harus jaga hati kita. Bersihkan hati kita, kalbu kita. Ini mata batin. Kalau tidak benar, kalau tidak selamat, kita tak bisa melihat fitnah-fitnah akhir zaman. Ada dua hal yang akan buat hati kita termasuk qalbun salim, yang insya Allah akan bantu kita atas izin Allah biar kita selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Yang pertama, selalu bertaubat. Adakah di antara kita yang tidak berdosa? Ada? Mustahil. Pasti kita semuanya berdosa dan dosa kita sudah penuh. Bukan masalah niat berdosa atau tidak. Masalah niat setelah berdosa. Apakah bertaubat? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang-orang yang selalu bertaubat. Berarti kalau selalu bertaubat karena berdosa, saya tidak memudahkan dosa, tapi jangan sampai berdosa langsung tidur atau langsung lanjut kerjaannya atau langsung mabuk dunia, gak peduli, itu musibah. Kalau berdosa itu manusiawi, itu wajar. Tapi yang tidak normal, kita berdosa tapi tidak menyesal, tidak mau bertaubat. Qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, kullu bni adam khata. Semua anak Adam bersalah, berdosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Tapi yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang selalu bertaubat. Jangan sampai ada batasan di antara dosa dan taubat. Karena kita akan tiba-tiba meninggal, tiba-tiba mati. Mungkin mati langsung setelah berdosa, atau mati setelah bertaubat. Gak ada pilihan yang ketiga. Maka jangan sampai ada waktu di antara dosa dan taubat. Dan jangan jatuh tipu daya syaitan. Kalau kita berdosa, datang syaitan langsung. Kamu mau bertaubat? Gak bermanfaat. Kamu barusan semalam berdosa dan bertaubat. Kamu sudah janji, sudah nangis, sudah minta diampuni, sudah bilang ya Allah gak akan kembali lagi. Tapi kamu jatuh lagi. Jangan bertaubat, gak bermanfaat. Ini tipu daya syaitan. Itu musibah, jangan ikut. Kalau berdosa sampai langit, setiap hari berdosa, jatuh dan menyesal, benci dosa, malu kepada Allah, sudah bertaubat taubatan nasuha, berdosa berdiri lagi, berdosa berdiri lagi. Sampai kapan Syekh? Sampai kapan Syekh? Saya sudah malu banget. Masa saya berdosa tapi datang ke masjid salat berdiri di hadapan Allah? Saya malu, saya orang munafik. Bukan seperti itu. Coba dengar hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya ibna Adam, Allah panggil kita, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama, kalau dosa-dosa kamu sudah sampai langit, sudah penuh, thumma astaghfartani, tapi kamu datang minta diampuni, ghafartu laka wala ubali, saya akan ampuni dan tidak peduli, walaupun sampai langit. Gak ada batasan untuk bertaubat, kecuali kalau kita sudah meninggal, atau sudah matahari terbit dari arah barat, barusan sudah gak ada kesempatan lagi. Sekarang alhamdulillah masih ada waktu. Berarti yang kedua, kita bersihkan hati kita, jangan ikut tipu daya syaitan, jangan jatuh ya. Kemudian ada satu hal lagi yang akan bantu hati kita bersih, yaitu harus kita selalu memaafkan. Hati kita harus bersih, jangan sampai dendam sama orang, jangan sampai benci, jangan sampai hasad. Pasti kita semuanya pernah kena kejahatan dari manusia. Pasti. Dan ada juga yang sampai hancur. Kayak ada orang sangat fokus sama kita. Dia mikir 24 jam buat kita sakit hati. Betul, saya tahu. Tapi kalau kita memaafkan, kita balas kejahatannya dengan kebaikan, dia akan berubah. Ini bukan berkataan saya, ini berkataan Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala suruh kita balas kejahatan dengan kebaikan. Berat, saya tahu berat, tapi ujungnya akan luar biasa. Qala Allah taala, idfa' billati hiya ahsan, balas kejahatan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sesungguhnya barang siapa yang bermusuh sama kita, kalau kita balas kebaikan, dia akan menjadi sahabat dan teman kita yang dekat sama kita.
Itu janjian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jarang ada yang mau ikut. Karena syaitan itu gak mau hati kita bersih. Karena hari kiamat yang akan bantu kita masuk surga, qalbun salim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita anggap tiba-tiba ada seorang masuk, hey, gak ada yang namanya acara Isra Mi'raj, gak ada yang namanya maulid. Kalian yang berada di masjid itu orang bodoh, haram, bid'ah, seperti itu. Ini contoh. Bagaimana ya balasan kita? Orang yang beruntung, orang yang baik, dia akan bawa dia jauh sedikit dan kasih nasihat dari hati dan berdoa. Kalau bisa kasih hadiah, ya gak apa-apa, maaf, semoga kita berkumpul di Jannatul Firdaus bersama Rasulullah. Seperti itu. Pasti dia malu. Tapi kalau kita pilih pilihan syaitan, kamu yang bodoh, kamu yang gak punya ilmu, gak akan selesai. Dan ini kemauan syaitan, mau pecahkan umat Islam. Orang jahat sama kita gak apa-apa. Coba mau pilih apa? Mau selalu sakit hati sampai khusyuk kita di salat sudah hilang. Gak enak hati, gak bisa tidur, selalu kita mikir dendam. Ini pilihan yang pertama. Dan hari kiamat kita rugi. Pilihan yang kedua, hari kiamat Allah panggil kita. Hei kamu, ini fulan yang pernah jahat sama kamu, maukah memaafkan dia? Kalau memaafkan dia, silakan langsung bawa tangannya masuk surga berdua tanpa hisab. Mana yang lebih bagus? Yang kedua, tapi kita kalau selalu sakit hati gak mau memaafkan, kita yang rugi. Dia di rumah masih mau jahat sama kita dan kita duduk di rumah kita hanya saja sakit hati, mikir terus, pusing, gak ada manfaat sama sekali. Berarti yang kedua dari poin bersihkan hati yaitu kita selalu memaafkan. Ada satu cerita luar biasa pernah terjadi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di majlis ilmu di masjid bersama sahabat. Tiba-tiba masuk seorang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, telah masuk seorang ahli surga. Dan itu terjadi 3 hari. Setiap kali orangnya termasuk, Rasulullah berkata untuk sahabat, telah masuk orang ahli surga. Sampai ada satu sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As bingung. Kenapa Rasulullah berkata dia ahli surga 3 kali? Pasti dia punya amalan yang luar biasa. Dan dia ikut orang tersebut sampai cari alasan, sampai nginap di rumah Nia 3 malam. Mau melihat bagaimana ibadah Nia sampai dia termasuk ahli surga. Ternyata ibadah Nia biasa saja. Gak ada ibadah khusus. Setelah selesai 3 malam, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bertanya kepada orang tersebut, saya jujur kepada kamu, saya datang karena saya mau melihat amalan kamu, karena Rasulullah berkata kamu ahli surga. Tapi ternyata ibadah kamu biasa saja. Apa saja rahasianya? Orang tersebut menjawab, memang betul saya gak punya ibadah khusus, amalan khusus gak ada. Hanya saja saya salat, bat waktu, saya ikut sunnah-sunnah yang biasa saja. Tapi setiap kali, setiap malam saya mau masuk kasur, mau tidur, saya sebelum tidur wajib membersihkan hati, memaafkan semua orang. Ini hanya saja amalan Nia. Sangat mudah, mungkin menurut kita sangat mudah, tapi pas mau ikut ibadah ini, amalan ini, syaitan gak akan diam. Pas kita mau salat 2 rakaat, berdoa terbaik untuk orang yang jahat sama kita, datang syaitan buat kita ingat, pakai detail. Kenapa? Karena syaitan gak mau kita punya qalbun salim. Yang ketiga, berarti yang pertama kita berbanyak amal salih. Yang kedua, kita harus bersihkan hati kita dengan 2 cara, selalu bertaubat dan selalu memaafkan. Yang ketiga, biar kita selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman, banyak belajar tentang ciri-ciri akhir zaman. Kita banyak waktu kosong. Ilmu yang paling penting di zaman sekarang, di akhir zaman adalah ilmu akhir zaman. Ada ilmu dari hadis-hadis sahih, dari ayat suci Al-Quran. Kamu akan kaget kalau belajar tentang ilmu-ilmu akhir zaman. Ternyata betul dari tanda-tanda yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis, kita di akhir zaman. Jangan berharap kita selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman kalau kita gak mau belajar, gak peduli. Ya, yang keempat, kita harus ikut Al-Quran, hidup bersama Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal Qur'ana yahdi
lillati hiya aqwam. Al-Quran akan tunjukkan kita untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, cahaya terbaik buat kita kalau kita sudah di fitnah-fitnah yang paling seram. Jangan sampai tinggalkan Al-Quran, apalagi sebentar lagi masuk bulan suci Al-Quran. Jangan tunggu datang bulan Ramadan barusan buka mushaf, jangan. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan mereka berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah kita berharap kita hadir di bulan Ramadan. Selesai bulan suci Ramadan mereka 5 bulan berdoa, atau mereka lagi sedih selamat tinggal bulan puasa. Mereka 1 tahun mikir tentang bulan suci Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa Sya'ban. Kenapa? Karena itu bulan yang banyak orang tidak sadar, tinggalkan, lalai. Ya, Rasulullah SAW kasih tahu kita, dzalika syahrun yaghfulu anhu an-nas. Itu bulan yang banyak orang tinggalkan, lalai. Baina Rajab wa Ramadan, di antara Rajab dan Ramadan. Dan ada 1 malam amalan-amalan kita akan dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada malam nisfu min Sya'ban. Kalau kita beruntung, kita banyak amal soleh dari sekarang, insya-Allah di bulan nisfu Sya'ban, kalau kita tidak punya syirik, na'udzubillahi min dzalik, atau tidak sakit hati, Allah akan ampuni dosa-dosa kita semuanya. Silakan latihan dari sekarang. Buka mushaf dari sekarang, qiyamul lail dari sekarang. Karena kalau tunggu bulan suci Ramadan, pasti 15 hari pertama akan hilang. Kita masih belum masuk moodnya, masih puasanya berat, salatnya berat, mau buka al-mushaf berat. Masuk dari sekarang mood ibadahnya. Apalagi kita gak tahu, walaupun ini hari 29 Sya'ban, jangan percaya, jangan pastikan kamu akan masuk bulan Ramadan. Bisa tiba-tiba meninggal. Dari sekarang, yang mau berubah, yang mau istiqamah harus langsung berniat dari sekarang. Jangan tunggu masuk bulan suci Ramadan. Dan hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, banyak yang mikir di bulan suci Ramadan tidak ada syaitan-syaitan. Banyak yang mikir seperti itu. Semua syaitan-syaitan diikat. Maka mereka itu santai. Gak akan ada yang kasih was-was atau ganggu ibadah kita. Salah. Yang diikat itu syaitan-syaitan yang besar, yang namanya marid. Marid. Ada 2 hadis. Hadisnya disebutkan yang akan ditangkap syaitan-syaitan. Tapi hadis yang kedua dijelaskan lagi. Wasuffidat fihi maradatus syayatin. Yang akan diikat syaitan-syaitan marid. Masih ada syaitan-syaitan yang biasa. Masih ada syaitan manusia yang mulai aktif buat film-film seru, film-film action, film-film romantis di bulan suci Ramadan. 1 tahun full mereka tidak aktif. Pas mau masuk bulan Ramadan, mereka buat banyak iklan, tunggu ada film baru, ada. Padahal ini bulan untuk ibadah. Harus kita ijtihad, harus kita maksimal ibadah. Dan juga ada yang ketiga, lebih seram daripada syaitan-syaitan adalah hawa nafsu kita. Dari sekarang kasih tarbiyah untuk hawa nafsu. Dari sekarang coba lihat, harus ada tugas. Saya punya sifat yang termasuk dosa yang Allah gak ridai. Saya suka bohong, saya gak bisa salat subuh. Dari sekarang kasih tarbiyah untuk diri sendiri, belajar dari sekarang. Ya. Dan terakhir, sebelum saya selesai kajian ini, saya ada nasihat buat bapak-bapak, ibu-ibu tentang surah Al-Fatihah. Saya alhamdulillah safari dakwah setiap bulan 2 atau 3 kali. Dan biasanya kajian itu tahsin surah Al-Fatihah. Padahal surah Al-Fatihah itu hanya saja 7 ayat. Kenapa sampai saya bawa keliling Indonesia bawa Al-Fatihah? Ternyata Al-Fatihah akan menjadi wasilah amalan kita, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Fatihah kita tidak benar, bukan hanya saja salat kita yang tidak benar. Ternyata semua ibadah kita bisa ditolak hari kiamat. Kok bisa, Syekh? Yang kita tahu Al-Fatihah rukun dalam salat kita. Kenapa sampai kana ibadah-ibadah lain? Coba dengar. Yang pertama kita akan dihisab hari kiamat. Apa? Salat. Hadis sahih. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat. Yang pertama dihisab hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat, Rasulullah bersabda, ketika salatnya sah, sempurna, aman,
saluha sairul amal. Maka semua amalan-amalan ibadah-ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak kurangan. Kenapa? Karena salat kita sudah aman. Wa in fasadat, ketika salat kita tidak sah, ditolak, tidak diterima, Fatihahnya tidak benar, ternyata semua ibadah-ibadah kita walaupun sudah sempurna akan ditolak. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti semuanya terikat dengan Al-Fatihah. Dan ada sekarang di antara kita, di antara umat Islam banyak sekali, itu yang paling banyak, yang masih ada salah-salah besar dalam surah Al-Fatihah. Musibah besar ini, 7 ayat. Rasulullah kasih tahu kita salat kita tidak sah kalau Al-Fatihah tidak benar. Ulama kita bilang kalau punya salah besar seperti ganti huruf sampai maknanya berubah, maka salatnya tidak sah. Musibah besar, 7 ayat saja. Selama hidup kita gak punya waktu yang konsisten buat Al-Fatihah. Kenapa kita santai banget? Qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang konsisten, istiqamah walaupun sedikit. Kenapa gitu? Kenapa bukan amalan-amalan yang berat? Karena ternyata amalan-amalan konsisten mudah ditambah insya-Allah. Seperti apa Syekh? Kita setiap salat subuh kita sudah konsisten duduk di masjid sampai syuruk baca Al-Quran atau belajar Al-Fatihah. Itu namanya konsisten. Gak ada alasan. Tetap setiap hari. Itu insya-Allah mudah ditambah. Syaitan gak suka amalan-amalan konsisten. Syaitan suka kita tiba-tiba semangat. Mood ibadah itu sudah luar biasa. Satu hari kita khatam Al-Quran. Tapi setelah itu kita ujub, bahagia, tinggalkan. 1 bulan kita jauh dari Al-Quran. Lebih bagus amalan konsisten walaupun sedikit karena mudah ditambah. Hari ini 1 jam, kalau konsisten bulan depan jadi 2 jam. Orang itu yang selalu beribadah konsisten, dia gak puas, dia mau tambah lagi. Tapi kalau gak konsisten, hari ini saya ada janjian sama teman mau ngopi bersama. Besok saya mau jalan-jalan bawa istri sama anak-anak. Besok lagi saya ada janjian lain, saya sakit, saya pegal-pegal, saya mau nonton HP, saya mau main. Banyak alasan. Itu amalan tidak konsisten, itu sesuai hawa nafsu kita. Kalau sisa waktu, kita kasih untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah. Dan amalan ini bukan ditambah, tapi pasti akan hilang. Berarti, ibu-ibu, bapak-bapak, harus kita punya amalan konsisten, wabil khusus surah Al-Fatihah, karena ternyata mungkin salat kita selama 50 tahun, 60, 70 tahun, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mau lihat kita peduli, mau lihat kita ikhtiar. Tapi kalau kita tidak peduli, sudah tahu Al-Fatihah rukun tapi masih gak peduli, 7 ayat saja. Kalau 1 hari 5 kalimat atau 1 ayat atau 1 kalimat, 1 bulan sudah mutqin, sudah mahir membaca Al-Fatihah. Tapi kita gak mau waktu kita yang paling banyak untuk apa? Untuk social media. Belum selesai TikTok, ada EG. Sudah selesai EG, masuk Facebook. Sudah selesai Facebook, masuk Snapchat. Masuk banyak sekali YouTube. Reel terus 24 jam. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menyesal. Al-Fatihah ada 2 salah yang berada dalam surah Al-Fatihah. 2 macam. Yang pertama salah yang besar yang bisa merubahkan makna. Yang kedua salah yang kecil. Tapi kalau kita punya salah yang besar yang bisa buat makna kita berubah, seperti Maliki Yaumiddin pakai ta, ini maknanya sudah berubah. Dal jadi ta dan maknanya berubah. Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari kiamat. Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari buah tin. Kalau kita punya salah seperti itu, An'amta Rabbil Alamin Khairil Mahdubi, dan kita tidak berusaha maksimal, salat kita tidak sah. Bukan pahalanya kurang, enggak. Salatnya ditolak karena Al-Fatihah rukun dalam salat kita, dan sudah ada hadis sangat jelas dari Rasulullah SAW. Bagaimana Syekh? Sudah takut, tinggal saja ikhtiar. Syekh, saya setiap hari belajar Syekh, sampai gak bisa tidur, sampai saya takut banget salat saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai saya gak pegang HP Syekh. Tapi masih belum ada kemajuan Syekh. Apakah salat saya sah? Sah insya-Allah. Walaupun saya banyak salah Syekh, walaupun banyak salah Syekh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mau melihat usaha kita. Ya, tapi tetap berusaha sampai mati. Gak ada batasan untuk belajar Al-Quran ya.
InsyaAllah kita selesai kajian ini dengan baca Al-Fatihah 1 kali bersama. Sebenarnya kalau kita kasih daurah Al-Fatihah, bisa 2-3 jam untuk selama 1 minggu bisa. Panjang sekali kalau daurah Al-Fatihah, tapi insyaAllah karena waktunya sangat singkat ya, makanya kita baca Al-Fatihah 1 kali bersama. Setelah itu saya kasih mic untuk sahabat kita insyaAllah. Saya akan baca insyaAllah, silakan semuanya ikut, berusaha fokus bagaimana bacaannya, makhrajnya, harakatnya. Ya, barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Al-Fatihah insyaAllah tidak sulit kalau kita konsisten belajar setiap hari, karena orang-orang yang belajar Al-Quran gak akan pernah rugi ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kitab insyaAllah sukses. Kalau masih banyak salah, kitab juga dapat 2 pahala sesuai janjian Rasulullah SAW. Dan kalau sudah mutqin bacaannya, sudah mahir, dia akan bersama malaikat penulis. Berarti orang yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran ikhlas lillahi ta'ala, InsyaAllah selalu akan sukses, bahagia dunia akhirat. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.